Selamat sore, selamat malam teman-temanku semua ya. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Hari ini saya membuat video yang sekian kalinya, tentunya akan memberikan info-info yang lengkap di sini, selengkap-lengkapnya. Akan saya memberikan juga koin-koin, ada beberapa koin yang perlu kita pantau, kita analisa untuk kita jadikan cuan di saat bull market tahun ini, akhir tahun. Jadi saya akan membahas Cardano, juga nanti ada DAS lengkap dengan berita-berita dan TA-TA, juga melihat dengan keuntungannya, potensinya nanti sampai berapa gitu ya. Untuk pemula-pemula, khusus pemula, hati-hati, jangan males masuk tombol gabung, link Telegram gratis, bonus WA, telepon gue 24 jam. Soal apa yang akan ditanyakan, koin-koin, rekom koin apa, masuk di mana, jual di mana, semua lengkap, terbuka, open sama saya ya. Terutama untuk pemula, bermain sendirian berbahaya. Salah-salah uang Anda habis, karena koin itu ada yang cuma sekejap cret, ada yang untuk long invest jangka panjang, ada yang masa hanya untuk momen-momen tertentu, habis itu matilah koin itu. Oke, langsung saya akan bahas. Sebelum berita, awal-awal kita lihat BTC dulu dengan menggunakan indikator keramat andalan saya, Ichimoku, karena di sini paket lengkap ya. Dan RSI, siapapun, sehebat apapun, trader kelas apapun dunia pun masih menggunakan TA. TA nggak boleh ditinggal. Ibarat kita berjalan di malam hari, itu ada senternya. Memang kalah dengan fundamental, akan tetapi juga nggak selalu miss. Kadang-kadang juga tepat juga. Buka titik plus yening tawang ngono lintang cahayu, Mas Bro ngenteni tekomu. Wow, santai, slow ya, nggak usah bukan nanti ditangkap satpol PP ya, Anda kabur. Ini kalau lihat daripada pergerakan BTC dari pertama bear market hingga sekarang, waktunya itu sudah ngaceng ke atas, karena di sini bear market udah usai, kemudian naik terbang ke atas, bottomnya sudah ketemu. Sekarang arahnya betul-betul arah ngaceng ke atas. Juga kemarin ada berita-berita fat food 20.000 K, 15.000 K, 0K, kalah katok, nang katok kondalan itu ya, nggak ada turun-turun lagi ya. Ini kalau Anda lihat data faktanya bahwa 2 bulan ini ya, Januari ini itu well itu nambah 3 miliar US dollar BTC. Gemblong nggak, edan nggak? Itulah setan merah begitu. Di saat fat food mau serok, nggak ada satupun berita positif, bungkem semua, beritanya bonyok semua, kendor kayak celananya Martini semua, sampai orang udah pada loncat-loncat ingin lari. Ternyata 610 kemarin ya, antara segituan, ngambil semua mereka, BlackRock dan kawan-kawan, jebret. Sekarang diangkat naik, satupun nggak ada berita yang negatif, hari ini positif semua. Yang negatif disumpel semua pakai pembalut pakai tisu. Wah, ini memang betul-betul permainan kelas sadis. Makanya kalau pemula nggak belajar dengan grup main sendiri ya, habis Anda habis bangkrut betul itu ya. Kalau indikator awan Ichimoku ini udah saya jelaskan berkali-kali, masuklah sayang di bawah. Kalau ini saya menggunakan weekly, berarti untuk long invest jangka panjang, karena saya di sini banyakkan komunitasnya untuk long invest, semua orang-orang kerja. Kalau trading ya nanti ada dikit-dikit, bisa cari channel sebelah. Kalau saya untuk long invest, kalau RSI di bawah weekly ya pasti tepat, masuk aja di sini sayang. Waktu itu harga sekitar murah banget ya, bear market itu 255 juta itu masuk
Ikutilah indikator weekly yang long invest jangka panjang. Ketika RSI nyentuh di bawah artinya sudah titik jenuh jualan, udah mulai siapa yang menjual. Jualnya di mana? RSI atas resisten ini. Ya, ini resisten, waktunya jualan, turun lagi, masuk lagi, nggak tentu nyentuh di bawah. Inilah kelemahan RSI, nggak menyentuh di bawah karena apa? Nggak ada bantuan yang lain. Tapi kalau paket lengkap Ichimoku ini gunting, sudah gunting konfirmasi, gunting birunya ini dempet, kemudian biru ini di atasnya, artinya gunting yang merah. Ya, ini kan gunting yang merah ini arah atas, artinya konfirmasi di sini untuk buy. Ya, karena di sini dibantu dengan MA. Kalau di sini kan polosan, udah telanjang. Makanya gunanya di sini kalau di RSI. Nah, sekarang kok nggak sampai ke bawah karena udah positif. Ada berita waktu itu bulan Januari tahun 2023 itu Tether kan memborong mulai cicil BTC, makanya positif beritanya, nggak sampai turun RSI nya, harus masuk dipadukan dengan Ichimoku juga sudah menggunting ke atas, waktunya buy, ternyata positif, akhirnya ngaceng gitu, paham ya? Oke. Nah, ini sekarang di atas, ya nanti dulu. Kalau yang untuk trading, untuk scalping ya bukan pakai yang weekly. Kalau weekly ya mungkin arahnya akan ke atas terus, walaupun ada penurunan, naik turun tuh hal biasa. Sekarang kita lihat yang daily-nya sebelum berita-berita ya, berita nanti sambil belajar TA dikit-dikit, nggak ada yang instan, perlu waktu, pelan-pelan baru nanti masuk ke hati. Dari mata turun ke hati, akhirnya I love you sayang, begitu ya. Waduh, gimana SRP itu 140 juta SRP mending loh. Kalau sulit nanti pindah betul SRP itu akan terjadi, namanya halus tengah, nggak apa-apa ya, daripada Bitcoin ya, Netbox ya 4,5 miliar itu, padahal orang-orang berdasi yang modal-andal itu pikirannya kosong, itu barang scam itu. Nicoler itu untungnya cuan gede tuh, 1 bulan 2M tuh dari iklannya, masih percaya orang-orang yang jutawan pun masih percaya dengan gituan. Aduh, itu kalau mau menghibur itu sekalian kayak gitu tuh. Kalau SRP 140 juta aja sedikit ngibul, kalau sulit pindah ke situ fakta betul apa adanya ya. Tapi kalau yang punya Nicolas Network sapi kok halunya kok sekalian 4,5 miliar itu juga akan sekalian setinggi langit itu, biar halu kelas gila, jadinya nggak sempat ngelak lagi. Iyalah, karena terlalu tingginya itu, lupa yang benar-benar yang fakta, lupa karena 4-5 miliar BTC aja nggak sampai. Orang pada edan ya, maaf Asbro yang edan. Oke, ini kan weekly, sekarang kita masuk ke yang daily. Lihat nih, wow, udah saya bilang dari kemarin ya, gini nih tuh, ya. Kalau ini saya khawatir bro, ini kan kalau turun itu kan di hijau merah naik, ini udah bolak-balik saya sampaikan, turun hijau merah naik, ini merah naik. Nah, ini hijau ini bisa konfirmasi ini turun ya, bisa turun. Ini kenapa kok bisa turun? Ini biru sudah gunting ke merah, arah merah ini arah bawah, yang birunya artinya konfirmasi di sini untuk CL. Tapi kok di sini kemudian masuk lagi, ini masih bermain-main di atas, di dalam awan Ichimoku. Ini ada MA yang merah ini sebagai tukang pukul, bisa jadi ke sini lagi karena biasanya historinya, tapi belum tentu terjadi. Tapi beberapa kali ini fakta ya, turun di hijau naik di merah. Ya, turun di hijau naik di merah, bukan naik di randa ya. Nah, ini lagi nih naik di merah ini. Lah, ini kok tiba-tiba kok gunting ke bawah ini MA nya, takutnya ini bull trap saja, nanti akan turun ke bawah lagi. Karena enaknya awan Ichimoku itu sudah ada ramalan yang akan terjadi sampai beberapa bulan ke depan, ini sampai Februari tanggal 2 ini itu ya. Nah, ini betul, ini ada awan merah ini, takutnya ini buat naik. Kalau ini buat naik berarti turunnya di biru, nanti naiknya di sana yang merah ini ya. Karena histori tahun kemarin 2021 pas bull market itu ya, itu April itu harga tinggi, baru Mei dibanting lagi sampai
Juli, Agustus merangkak terbang lagi sampai Desember ya, bull market yang sesungguhnya itu 2 kali. Jadi bulan April terbang, saya ingat betul itu saya juga masih suasana lebaran ya, sate pedimatik sudah saya bilang bolak-balik, itu pas lebaran seminggu itu harga tinggi-tingginya pas bulan April. Nah, ini akan terjadi lagi bulan April nanti. Nah, kalau lihat di awan ini yang merah ini berarti kalau ini nanti naik kemudian turun ke sini ya, kalau pas bulan ini berarti itu kan Februari tanggal tua di bawah. Nah, Maret mungkin mulai merangkak naik sampai April baru akan terbangnya pas di April. Itu bisa terjadi. Ini prediksi narasi saya belum tentu betul, karena 20-30% kebetulan kebenaran dari TA. Kadang-kadang diserang fundamental ya, tiba-tiba terbang, bisa jadi. Semua hanya analisa. Kalau kita lihat dari yang akan jangka pendek yang 4 jaman ya, bukan zaman Merdet ya, 4 jaman ini. Saya udah ngomong awan Ichimoku sangat membantu, tepat ini sambil untuk belajar belajar analisa ya. Ini masuk di bawah ini, lihat, tapi memang modelnya sabar. RSI ini kan di bawah, ini di bawah ya, awan Ichimoku-nya juga di bawah. Nah, kalau sudah di bawah yang mau swing jangka pendek ya, tergantung apa mungkin nanti sehari, 2 hari, 3 hari, tergantung market. Kita yang ikut market, bukan market ngikut kita. Pokoknya udah RSI di bawah ini kemarin masuk. Nah, ini kemarin pas 609 juta itu bantingan terakhir waktu di beritakan bahwa BTC akan terjun bebas lagi itu dobolannya si paus-paus itu kacau ya, itu bohongin kita. Habis itu ternyata datanya keluar 3 miliar sebulan ini dia masuk BTC. Jangan ikuti berita itu kadang-kadang semilekete, tapi ikutilah apa yang mereka kerjakan. Kalau mereka serok ternyata apa mereka serok ini di sini nih, semua positif semua. Bahkan data onsen tahun kemarin itu bahwa retail yang mempunyai 1-10 BTC itu tinggi di atas. Paus nggak ada setengahnya, well nggak ada setengahnya, ada Elon, ada segala macam kan dulu dijual. Nah, barang ini 1 bulan ini kepemilikan well sudah melebihi daripada retail. Artinya kemarin di fat seperti ini di sini ini mereka pada serok bro. Ya sekarang beritanya positif semua karena mau diangkat naik ke atas. Nggak mungkin ini akan terjadi bull market itu bisa 2 kali, nggak bear market lagi. Mau bear market 2 kali itu histori dari mana? Itu sesat ya. Yang benar ini bisa 2 kali bull market, yang mana nanti bulan April terbang, akhir kuartal pertama ini kan Maret, tapi biasanya kan molor sampai April ya. Nah, April nanti cuan gede, paus banting lagi, pas halving turun lagi ya, nanti akan di bawah lagi harga sampai Juli, bisa jadi Agustus baru terbang lagi. Mereka nggak mau jual sekali dong. Dan nanti bulan tahun ini kan dampaknya event-event besar, ada ETF support kemarin berapa, 102.000 dalam seminggu di ETF kan, support kan ya, itu punya BlackRock. Nanti akan ada efek ketapel bisa terjadi. Wong ini kalau kita bicara dengan geopolitik global secara ekonomi, kita belajar dengan hati ya. US itu sebetulnya lagi bobrok bro. Yang namanya Grayscale, JP Morgan, BlackRock tahu sendirilah. Di sana banyak sekali perusahaan-perusahaan yang collab, juga perbankan pada nggak bisa narik uang katanya kan. Nah, kok ini masuknya kok siapa sih BlackRock itu? Kalau si GZ, Cardano, Charles ya, itu kan orang-orang ekosistem blockchain akan majukan kripto betul. Kalau mereka kan menggarong sebetulnya. Nah, kali nanti kalau BTC udah diangkat terbang tinggi menjadi berubah harga, maunya harga sekarang kan biasanya kan 69.000 sampai tingginya itu ya hampir 1M, bawahnya itu 250. Nanti bisa akan dirubah harga itu menjadi 3M harga tingginya, terus harga bawahnya 1,5M ketika bantingan, bisa terjadi di situ. Artinya apa kalau Anda cerdas? Ini untuk menyelamatkan inflasi dari banda-bandanya JP Morgan, BlackRock dan kawan-kawan. Itu bisa terjadi, nilai aset dia akan meningkat ya, aset nilai dia akan meningkat, dia terlepas dari inflasi. Yang jadi korban orang-orang baru yang jual tanah, jual kebun, jual swapin, jual perusahaan, ingin punya BTC karena BTC jadi terkenal ya, nilainya banda dia, tanah segala macam dijual, ditukar BTC, hanya BTC nya yang jadi nilainya berharga.
ya, tapi akan dibuntang-banting sama mereka, nanti dimainkan, dikuasai mereka. Jadi umpamanya saya ini punya tanah luas, cara gobloknya kalau sekarang itu nilainya sekian M, tiba-tiba saya terpiur ini sama BTC karena BTC terbang tinggi, ya. Jadi saya belikan BTC yang sekian M itu jadi BTC cuma jadi mata uang yang nggak kelihatan, ya itu dimainkan sama mereka, ya. Akhirnya saya itu menambahkan dia uang BlackRock supaya dia nggak kena inflasi, dia jadi asetnya jadi tinggi. Karena kita uang pas-pasan, udah tanah udah dijual, mereka uangnya banyak, bisa naik turunkan barang, kita bisa dibaca, dikocok di saat lebaran butuh uang, ketahuan kan, dia banting dulu. Ketika kita mau jual murah, nanti giliran kita lagi musim panen, musim kaya, ya dia tinggikan, kita masuknya di harga tinggi. Pokoknya kalau intinya banyak ungkapan dari hati saya menjurus ke sana, tapi Anda belum tentu ngerti, ya makanya diaglep dulu otaknya. Bercanda, ini tujuannya selamatkan, intinya gini, ingin selamatkan dia dari inflasi dengan cara seperti ini tuh bisa. Jadi harta kita akan terkuras, umpamanya kita tanah luas jadi terkuras masuknya BTC kan angin, kelihatan aja enggak, ya. Itu di situ cukup, nanti panjang ini video kalau gini nih ya. Untuk yang scalpingan jangka pendek ini ya sama, kita diperbantukan sama yang namanya indikator ini. RSI masuk ini di bawah, jualan di atas, ya. Ini masuk di bawah, jual di atas. Ini waktunya jualan sebetulnya ini 4 jam nih, ya. Nanti ada penurunan, ya nanti bisa ditambahin sama MA yang merah ataupun di awan Ichimoku. Ini jangka pendek loh, makanya untuk scalpingan di sini nih swing, ya swing maksudnya. Ini masuk di sini kemarin 610 juta, sekarang udah 680-an kan, 680-an kan udah cuan banyak. Kalau yang ngerti ya cocok, nggak nipu. Kalau yang penting kita jeli lah, ini kan gunting ke atas, ini artinya ini konfirmasi buy, ternyata naik juga lah. Di sini udah waktunya TP, ya. Kapan lagi masuknya Mas Bro? Ya nanti kok, ya kawin dulu baru bunting baru brojol anak kan gitu harusnya kan. Banyak juga yang nanya ketika udah masuk di bawah cuan langsung nanya lagi, ini masuk di mana lagi Mas Bro? Ya nanti nunggu pattern lagi, patternnya kemana nanti. Kalau kita lihat dari patternnya yang ini yang daily-nya ini kan BTC kan arahnya kan mau kendor ke bawah kayak celananya Martini. Ini udah biru, udah gunting ke bawah, artinya ini akan turun. Biasanya makan waktu bisa sebulan nih ke sini, ya ini memang naik turun ini. Kalau fundamentalnya lagi benar, lagi lurus saja, ini akan ke sana. Tapi kalau tiba-tiba nanti beritanya positif, semua memborong BTC ngaceng ke atas, ya juga bisa, ya. Ya cukup ya untuk masalah TA belajar. Jadi dipadukan, ini intinya gini, ini kok daily-nya kok arahnya ke bawah karena ini jangka panjang sebulan. Kok yang ininya kok yang 4 jamnya kok ini kok ngarah ke atas, ya karena pertempuran yang daily ke bawah. Kalau yang 4 jam ke atas nanti titik temunya di sini. Di sini udah, ini kan jangka pendek ya. Ini jangka pendek lah, ini kan udah mulai merah, udah mulai menurun, ya karena ini di 4 jamnya, ya. Kalau dilihat di daily-nya kan gini, paham? Lihat daily-nya kan gini nih. Oh, bermainnya kan berarti kan di dalam awan naik turun ini sama juga yang 4 jaman tadi. Oke ya, saya lihat koin gas ini masuk, ini dasku ya. Ini gas nih. Ini perlu Anda buat gambling nih, nggak usah banyak-banyak, 3 koin aja kalau mau masuk nih. Ini cakep ini gas ini. Kalau kita lihat dari weekly-nya nih, kalau di CMC bagus banget ini. Tuh, gas nih, mantep ini. Wow. Ini waktunya ini. Ini gas ini kalau kenaikannya tinggi banget ini. Kalau ini agak kurang lengkap, mungkin masuk Indodaknya bukan dari awal. Kalau CMC-nya ketahuan banget ini. Kita masuk CMC aja sama Cardano ya. Sabar dikit sayang. Kok tambah belajar. Ini gas ini perlu diperhatikan ini, koin ini. Masuk 3 koin saja, nggak usah banyak-banyak. 3 koin berarti 1,2 ya. Sambil tahu tuh, sambil nunggu itu loading.
Kadalan saya itu nggak edit apa adanya aja. Emang gua pikirin ngapain. Loh kok modar? Naik kan, kemarin saya bahas kan belum tinggi ini nih. Ini udah mulai naik ini, tapi naik dikit nih, nggak usah perlu ada khawatir. Coba kalau kita cek untuk all in historinya, wow. Harganya tuh waktu itu, aduh 2014 tuh cuma berapa bro? 29.000 bro. Kemudian naik tahun 2017 itu, wow 17,5 bro, 17 juta. Itu bisa beli perawan berapa itu? Kemudian turun 500 juta di bear market tahun 2020, 2021 loncat lagi 7 juta lebih. Wow, ya ini kita nggak usah mengharap 7 juta ya, 5 juta aja kita masuk uang 1,2 juta. Jadi ini uang kita jadi 15 juta. Ya kalau kita rugi juga 1 juta nggak mungkin habis, tapi kalau cuan tinggi naik sampai 5 juta, 15 juta itu paling kecilnya, menghayalnya. Nah kalau nanti sampai ini 10 juta, apakah uang Anda 1 juta nggak jadi 30 juta? Berapa kali lipat itu? 30 kali lipat, masuk das, tapi 3 biji aja. Nggak usah banyak-banyak ya. 3 biji mata. Tuh ini perlu Anda masuk biar nggak lama-lama. Sekarang kita lihat Cardano. Ini soalnya historinya dari tahun 2014 ini masih hidup ini koin. Dan setiap bear market turun dalam ini mumpung harganya 400-an, dan setiap bull market itu pasti mengalami ngaceng. Kalau udah berjalan ini sampai berkali-kali bear market bertahun-tahun historinya masih hidup, masih bertahan, ini artinya nanti di bull market yang akan datang akan terbang lagi, nggak scam, udah positif. Kalau kita lihat di Cardano nya sekarang ya, makanya saya pilih-pilih ya Cardano. Ini ya, mending saya SRP-nya saya pindahkan Cardano dulu ya, jangan semua tuh ya, ngacengnya tuh lumayan tuh 7%. Saya bilang apa, Cardano itu punya Charles kok, bersih orangnya. Charles saja sampai ngomong berkutakan Ripple bagaimana tuh, ngaceng sampai Ripple aja dibilang sama Cardano culas, tetek bengek. Ini kan pertarungan sama Gary Gensler kan, Ripple mau jual ininya SRP-nya. Nah, Gary Gensler takutnya kan harga turun, dia kan invest dari tahun 2017 dibohongin kali. Nanti Gary Gensler 140 juta nanti SRP, dia invest banyak ya. Nggak taunya Gary, ya kan dulu ketahuan di persidangan banyak sekali dia invest di Cardano, di SRP, nyatanya nyungsuk kan, makanya ngamuk digugat. Urusan dia lah, setan semua. Nah ini sekarang nih Cardano nih, lihat nih ngaceng kan, ini bisa jadi BTC nya Asia tuh betul, ini orang bersih semua itu. Depnya, kalau depnya setan ya hancur lah koin semua itu, tergantung depnya. Apalagi ini akan ini katanya desentral kerjasama dengan Polkadot ya. Ini semua tergantung itu yang di celana Mangkatok ondel-ondel, bukan itu, tergantung depnya. Kalau depnya bener waras maka akan bener juga depannya. Ini mantap yang oh ini invest long, ini sekarang masuk dan naik nggak apa-apa kalau ini saja itu ya. Kalau dilihat dari historinya kan setiap bear market kemudian bull market tuh selalu ATH kok, ini selalu ATH ini waktu bulan April itu ya, bull market pertama, ronde pertama babak penyisian ini pas bulan ininya akhir tahunnya ini yang sampai 42.000 itu saya pernah masuk di harga 29.000, malah 39 saya pernah masuk ini ya, kena juga saya, tapi saya cut loss 37 ketika market udah pada pendorong-dorong. Saya harus ikut CL, kalau nggak CL sekarang udah mampus saya ya, kendala-kendala lah. Ini masih jauh kok. Sekarang berapa, 8.000, wah kecil. Saya waktu kemarin tahun 2021 aja saya masuk masih harga 20 ribuan, saya berani. Pas bull market masih naik cuan tinggi, apalagi ini harga termurah. Hajar aja, hajar ya, cukup ya, nanti kelamaan saya akan langsung bahas ini mengenai daripada berita Cardano ini. Prediksi Cardano Februari 2024, harga Cardano siap meroket 36%. Ini analis dari para ahli yang berkutakan ini ya. Cardano ada salah satu kriptokurrensi terbesar di dunia, diperkirakan akan mengalami kenaikan harga yang signifikan pada bulan Februari mendatang menurut sebuah penelitian dari CryptoRock Rank
harga ADA bisa melonjak hingga 36,6% pada tahun kedua tahun 2024 ini. Prediksi ini didasarkan oleh analis data histori ya, pergerakan harga ADA selama beberapa tahun terakhir. Waduh, ini jadi memang ini dikatakan paling jos, kalah itu aja dengan kecanggihan daripada Cardano. Sebetulnya paling terbesar di dunia itu betul nyatanya bro. Ini historinya kalau Februari gini, ini terbang-terbangan. Waduh. Jadi jika menitik data histori, harga ADA memang menunjukkan tren kenaikan yang cukup konsisten dari bulan Februari tahun 2018 hingga tahun 2023. Harga ADA rata-rata naik sebesar 30,6% pada bulan Februari. Kenaikan harga yang paling signifikan terjadi pada bulan Februari 2021, di mana harga ADA melonjak hingga 277,9%. Saya rasa sudah cukup panjang lebar. Tolong yang belum bergabung ya di YouTube. Nanti ada komunitas, ada video-video yang jos-jos membahas TA segala macam, yang belajar berita-berita yang dadakan kayak tahu bulat. Ketika nanti malam kelihatan akan terbang koin BTC ataupun apa, secara spontan saya ngasih tahu. Kalau mau browser kendor kayak celananya Martini juga spontan saya ngasih tahu. Makanya bergabung di channel YouTube. Murah 4.000 per bulan, bisa diperpanjang bisa enggak, mendapatkan akses fasilitas yang luar biasa, tentunya rahasia-rahasia di situ ya, belepotan, tetek segala macam nggak akan saya edit, bodo amat, apa adanya aja, seadanya aja. Jadilah diri sendiri seperti saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan Anda dimakan mentah-mentah, dianalisa kembali, riset mandiri lagi. Di sini bukan ajakan ataupun menjual aset Anda, semua risiko tanggung masing-masing ya. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Tentunya yang belum subscribe kiranya sudilah untuk mensubscribe. Yang sudah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Mas Bro Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.